Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, apa kabar? Saat ini saya sedang berada di Kota Kendal, Jawa Tengah ya, Kota Kendal, Jawa Tengah. Saat ini saya berada di depan salah satu toko yang mau kita buka ya. Ini kondisinya di depan itu, coba lihat parkirannya di jalan utama. Ayo kita masuk ke dalam tokonya. Nah, tokonya ukurannya kecil ya. Sininya cuma 6 meter, ke belakangnya itu 11 meteran. Dan dia nggak punya gudang. Tokonya cuma kecil itu. Ya, konsepnya minimalis. Jadi nanti ini sistemnya adalah pakai harga level. Jadi beli satu harga ecer, misalkan beli satu 5.000, beli dua 4.750, beli tiga 4.500, misalkan seperti itu. Jadi berdasarkan ecer, berdasarkan jumlah. Beli satu, beli tiga, sama beli 9, harganya beda-beda. Gitu, bukan konsep grosir ya. Pokoknya kan grosir beli beras saja ya grosir, bukan, tetapi adalah konsep harga berdasarkan level ya. Ini kira-kira jam 3 sore. Kita hari ini acaranya adalah interview dan cek kelengkapan aset. Ada beberapa yang belum selesai dipasang, kayak tadi NBT-nya belum dipasang, terus kayak ini juga belum selesai disetting ya. Sama raknya juga masih ada beberapa yang kurang, akan segera kita lengkapi. Kita ke sini. Nah, tadi pas di luar kelihatan apa, rukonya itu agak lebar ya. Ternyata kan dibagi dua, yang satu nanti buat gudang, yang satu fokus buat toko. Tapi gudangnya itu bukan hanya untuk gudang toko ini, tapi untuk toko yang lain juga. Maka yang toko ini konsepnya kecil gitu ya. Terus apa lagi ya, jadi kita hari ini acaranya adalah interview calon pegawai, sama nanti ada kita mau setting komputer sama tim, sama cek kelengkapan apa yang kurang ya. Kalau nanti sudah kayak gini, tinggal dagangan masuk, terus kita insert dagangan ke komputer. Karena ini kita belum ada database, terus terang saja ya, belum punya database yang harga jual berdasarkan level, sehingga kita mulai dari nol. Maka nanti kita input data mulai dari nol. Kalau data berdasarkan retail atau grosir kita sudah punya lengkap gitu ya. Kita pakai rak rekondisi ya. Ini shelvingnya ada 1, 2, 3, 4, tapi ini kurang ya. Tadi saya sudah telepon atau hubungi tim bahwa ini kurang, harus ditambah 1 shelving lagi supaya dagangannya bisa maksimal, termasuk single ini ada 1, 2, 3, 4, 5, harusnya ada 6 supaya bisa lebih maksimal lagi shelvingnya. Jadi dagangannya biar bisa masuk. Kemarin kita miskomunikasi karena seharusnya ada tambahan shelving, tapi tambahan shelvingnya belum dikirim. Tambahan shelving adalah supaya barangnya itu maksimal. Contohnya misalkan di sini ada produk yang tingginya segini, sebaiknya shelvingnya kita angkat naik seperti ini. Contohnya kita ambil dulu, ini kan dengan pasang, hanya kita pakai rak ini pakai ini bukan pasang, bisa dibuka pasang kapan saja. Kayak gini doang. Jadi nanti menyesuaikan produknya. Jadi di sini masih bisa dikasih shelving. Ini tuh. Kemarin ada pertanyaan juga kalau pakai itu rak yang dipakai rak apa. Jadi begini teman-teman semuanya. Sebenarnya masing-masing rak itu semuanya punya spesifikasi masing-masing. Yang pertama adalah rak buatan sendiri. Rak buatan sendiri itu kalau segini saya perkirakan habisnya ya paling 20-25 jutaan. Kalau pakai rak buatan sendiri ya, kalau rak buatan sendiri. Cuman kalau rak buatan sendiri itu kecil, terus warnanya kurang mengilap. Jadi kesan modernnya belum dapat ya, itu minusnya. Plusnya adalah harganya bisa lebih hemat. Pilih mana ya monggo, nanti saya kasih alasannya kenapa kita harus pilih yang buatan sendiri, rekondisi atau baru gitu. Terus yang rekondisi kayak gini, kayak gini tuh paling segini ya, estimasinya di antara 40 sampai 50-an ya, rekondisi 40 sampai 50-an. Ya 40-an lah kira-kira ya, termasuk meja dan lain-lain ya, termasuk perangkat berkas dan lain-lain ya. Terus
sama baru. Kalau baru itu ya karena saya perkirakan di angka 60 jutaan ya dengan ini. Cuman hitung-hitungannya begini, bukan berarti yang baru itu lebih bagus, yang rekondisi itu kurang bagus atau yang buatan sendiri itu jelek, bukan di situ. Tapi kita dalam berbisnis atau dalam berusaha harus tahu mana yang akan kita gunakan. Contohnya misalkan ini, kita mau buka toko di bandara atau kelasnya adalah menengah ke atas, high class. Ya mestinya kan kita pakai rak yang baru atau rekondisi, tapi yang rekondisinya kelasnya adalah VIP lah, yang bagus supaya nanti efek ke konsumennya bagus. Tapi kalau di pedesaan, di dalam terus kecil ya pakainya yang itu bekas, tidak masalah. Pasti yang buatan sendiri itu, yang kita motongi sendiri, raknya buat sendiri, itu tidak masalah. Kembali lagi adalah efektivitasnya, ya, efektivitas modalnya. Kapan BEP-nya harus ada hitung-hitungannya. Kalau misalkan lokasinya bagus, strategis, tempatnya bagus, pasarnya mendukung, mau baru, mau rekondisi, mau second ya monggo, terserah, semuanya bagus. Kembali lagi adalah bagaimana kita melihat pasar, ya bukan masalah efisiensi atau bagaimana ya. Jadi semua ada konsekuensinya masing-masing, bagaimana teman-teman nanti bisa memilih gitu. Jadi saran saya kalau misalkan memang mau buka minimarket, pelajari dulu pasarnya, lihat pasarnya, terus di sekitar situ kakaknya ada berapa orang yang lewat sehari, ada berapa, pelajari semua. Kalau sudah mateng baru nanti kumpul-kumpul modal buat. Jadi kalau banyak mikir nanti nggak jadi-jadi itu. Terus ini nanti kita masih menunggu tim IT ya, tim IT-nya belum datang karena tadi sudah bilang izin ya. Terus nanti dagangannya kita nanti ada 2 karena ini toko cabang yang kedua, jadi dagangan suplainya ada 2. Yang pertama nanti adalah dari toko pertama, yang kedua adalah untuk supaya lebih lengkap lagi kita nanti ambil di grosir gitu. Karena pertama kalau misalkan ada sales nanti kita juga terima, tetapi kita banding-bandingkan harga dulu dengan harga yang ada di grosir begitu ya. Terus ini meja kayak gini itu ya, contoh meja kayak gini itu adalah meja X Indomaret. Coba di shot dari sini mas. Meja X Indomaret itu meja komputer ada 2, 1, 2. Terus ini adalah meja kasirnya 1, terus meja sampingnya 1. Ya kalau ini itu harga jualnya kisaran 3.400.000 sampai 3.500.000. Ya ini kalau baru ya di angka 5 sampai 6 jutaan. Gitu. Kalau buat sendiri di angka paling 1 juta 2 jutaan kalau mau buat sendiri. Tapi ya begini, buat sendiri itu kan ya butuh tenaga, butuh waktu. Siapa yang mau buat? Kalau misalkan kamu buat atau teman-teman buat tapi sama tukang tapi yang nggak profesional, nanti ya jadi atau jadinya kurang memuaskan lah, karena kan harus yang sudah terbiasa begitu. Nah, terus ini nggak punya gudang ya toko ini, jadi ya kondisinya. Jadi ini saya juga nunggu tim IT, terus nunggu mungkin nanti ada beberapa lagi yang mau interview, sama nunggu pemiliknya ya. Jadi nanti ini pemiliknya adalah seseorang yang sudah punya toko juga. Beliau punya toko yang lumayan besar juga, terus beliau mau ekspansi buka minimarket dengan konsep toko modern gitu. Maka tim Toko Mandiri Indonesia support mulai dari aset, mulai dari jasa konsultasi, mulai dari rekrut karyawan dan semuanya mulai dari nol, kecuali sipil dikerjakan sendiri, kecuali sipil ya. Biasanya ada yang kita kerjakan semua mulai dari nol, mulai dari tanah kosong sampai buka, itu biasanya kita kerjakan ya gitu ya. Terus bagi teman-teman yang kemarin tanya, mas kemarin yang tokonya besar itu kok belum di review di video. Jadi begini konsepnya, minimarket itu prosesnya lama, terkait perizinan, terus masang listrik kan harus pakai yang bisnis, kita harus review dulu dan lain-lain. Jadi kan prosesnya panjang, jadi lama. Nanti pasti kalau buka itu pasti nanti akan kita review begitu ya. Pokoknya bagi teman-teman yang video yang baru datang, silahkan subscribe, di like kalau suka, di komen atau di share ke saudara-saudaranya, barangkali bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.